jasa untuk leluhur-leluhur yang aku maupun fotonya dititipkan di tempat balik kenangan ini, dan juga pada kesempatan ini dihadiri keluarga untuk mengirim doa dan pelimpahan peringatan. Yang pertama almarhum Bapak Bobi Yulianto, kemudian yang kedua peringatan 7 hari almarhum Hasan Husi. Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, semoga apabila leluhur keluarga yang hari ini kita doakan akan terbantu, terkondisi telah di alam bahagia, dan setelah di alam bahagia memberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk siap untuk menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menghormat altar leluhur dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku Kujabaktinya dibuka halaman 2, persembahan tumpah untuk leluhur-leluhur yang kita doakan. Halaman 2. Dibuka halaman 4, mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Namo Sewang Sering Dasa Amin Namo Sewang Sering Dasa Amin Namo Sewang Sering Dasa Amin Namo Kamet Wan Sering Posana
Nala cinta
Mantra persembahan makanan, embun surgawi dan kesempurnaan puja masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo Sawatanta Yito Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatanta Yito Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatanta Yito Walo Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sabono Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sabono Namo Sulu Boye Tantaye Toye Tajata Om Sulu Sulu Bolai Sulu Bolai Sulu Sabono Om Yeyena Sampowa Wajelaium Om Yeyena Sampowa Wajelaium Om Yeyena Sampowa Wajelaium 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lagi di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah derita loba dosa moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi nama leluhur. Yang pertama almarhum Bapak Bobi Yulianto, yang kedua almarhum Bapak Hasan Husi. Kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Bobi Yulianto dan Bapak almarhum Hasan Husi. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 gelisah almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia sampai kesempurnaan. 70. Maikrar suci 18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samnya sambuni, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya.
dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anugerah Sang Sang Bodhi. 55 dan 56. Mohon berdiri. 55 dan 56. Tangannya di depan dada, seanggali, bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan akan Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila saat ini almarhum almarhumah yang hari ini kita doakan belum terlahir, belum masuk alam surgawi, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dengan berkah pelindungan bimbingan Buddha Amitabha beserta para sucinya, segera menjemput arwah-arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh yakin kepada Buddha Amitabha, nenfok, memuji, memuliakan, mengagungkan nama beliau untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah Bunda. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu,
duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda mereka ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini. Sudah menjadi kewajaran atau kebiasaan
di kalangan masyarakat jika ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga pasti mengalami kesedihan, kepedihan, terutama mereka yang ikatan secara emosional yang kuat kepada yang meninggal semakin kuat akan membentuk ikatan-ikatan yang sulit untuk dipisahkan untuk menerima kematian salah satu anggota keluarga. Terhadap orang-orang yang kita kenal, orang-orang sekeliling kita, orang tua kita yang setiap saat bergaul, berkumpul untuk berpisah karena kematian lebih-lebih dan tidak pernah akan ketemu lagi dalam kelahiran saat ini, pasti menimbulkan duka dan kepedihan. Terhadap orang yang kita cintai, yang kita kenal, kita berharap untuk tidak pernah berpisah, tidak pernah mengalami kematian. Namun harus disadari bahwa kematian adalah proses alami dan kodrati, tanpa kecuali agama apapun yang dianut, suku bangsa apapun yang dimiliki seseorang, kematian adalah satu proses yang kodrati. Maka yang bijaksana, Sang Buddha di dalam beberapa kesempatan memberikan penghiburan, memberikan ajarannya. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Yang mati tidak pernah akan kembali. Justru dengan meratap, merangis setiap hari, kesehatanmu akan terganggu. Yang bijaksana adalah menerima proses alami dan kodrati. Memang tidak gampang, tidak mudah menerima perpisahan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun di dalam beberapa ajaran dan juga di wihara-wihara ada satu usaha-usaha bagaimana umat Buddha dan para simpatisannya bisa menerima kematian yang akan diterima oleh anggota-anggota keluarga. Setiap puja bakti di wihara ada perenungan, suatu saat nanti saya akan mengalami sakit, akan mengalami tua, akan mengalami mati, dan juga berpisah dengan yang kucintai. Direnungkan setiap puja bakti tidak-tidaknya seminggu sekali, dengan satu harapan apabila satu saat nanti hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi datang pada kita, kita secara batin dan pikirannya tidak merasa terpukul, kita bisa menerima segala sesuatu yang sudah dipersiapkan sedini mungkin. Itu akan membentuk kualitas batin yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang datang tiba-tiba, batin kita, pikiran kita tidak bisa menerima. Di dalam kitab suci dicatat kehidupan lampau, kehidupan Pangeran Siddhartha ketika menjadi seorang bodhisattva. Dia telah sebagai perumah tangga, seorang kepala rumah tangga, sekalipun hidupnya sederhana, namun tidak luput kesehariannya itu merenungkan bahwa kematian suatu saat nanti akan datang pada diriku, pada keluargaku. Perenungan itu dilakukan rutin tiap hari. Bukan saja dia juga mengajak istrinya, anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Berkat dari perenungan ini, pernah suatu ketika anak laki-lakinya di ladang dipatok ular berbisa dan mati seketika itu juga. Merespon kematian anaknya bukan dengan tangisan, ratapan, namun dengan penuh kesadaran, penuh perenungan dan penerimaan bahwa segala sesuatu yang terbentuk, termasuk anakku, juga tidak kekal adanya. Secara batin dia siap menerima kematian anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, memahami, menyelami kematian dengan bijaksana memang bukanlah hal yang mudah. Kita setiap saat membaca sutra, belajar kitab suci, belum tentu suatu saat nanti keluarga kita meninggal kita langsung bisa menerima. Setiap saat kita berdoa, belum tentu setiap saat kita bisa menerima. Bisa menerima asal yang mati itu orang lain, ya, keluarga lain, teman lain.
Namun apabila yang mengalami kematian itu darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri, rasanya sulit. Sulit atau tidak sulit, bagaimanapun juga Sang Buddha mengatakan harus bisa menerima. Apabila kita tidak ingin menderita karena kematian salah satu anggota keluarga. Sebagai bakti yang hidup kepada yang telah meninggal, kita tidak henti-hentinya mengirim doa. Dalam istilah agama, pelimpahan jasa. Di samping kita membaca doa yang kita baca tadi, Amitabha, kita memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, apabila orang tersebut meninggal akan dijemputnya dan ditaruh alam surga sucinya. Sudah menjadi kewajaran setiap orang, setiap agama, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga doa tadi yang kita ucapkan benar-benar akan terpenuhi dengan lahirnya di alam surga yang hari ini kita doakan. Dan sebagai alat bantu hormat dan bakti, sekalipun beliau sebetulnya sudah tidak membutuhkan makanan fisik lagi seperti sajian-sajian makanan kulit dan buah ini, sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, saya tetap akan memperhatikan yang meninggal. Terbukti saya sediakan makanan-makanan dengan merasa dihormati, merasa dilayani terus-menerus sekalipun dia telah meninggal, akan membentuk kondisi arwah itu bahagia karena merasa dilayani dan diperhatikan oleh keluarga yang masih hidup. Dengan selalu dilayani dan dihormati dan didoakan, itulah akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia yang arwah akan mendukungnya untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan peringatan 7 hari ini maupun doa yang lain dan penempatan abu di tempat yang layak ini, bukan saja menerima abu ini, namun juga berkewajiban tempat ini, wihara ini, untuk mendukung secara moral terlahirnya di alam bahagia. Ini dibuktikan dengan setiap hari kita mengirim doa untuk pelimpahan-pelimpahan jasa yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Semoga dengan dukungan keluarga, dukungan dari semua pihak yang simpati kepada arwah beliau, apa yang diharapkan keluarga, beliau segera menempati alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadhu, sadhu, sadhu.